Bayangin kalau Indonesia hari ini bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, bahkan sampai ke Timor Leste. Kedengarannya mustahil, tapi faktanya ada beberapa negara yang dulunya pernah jadi bagian Indonesia. Ada yang resmi jadi provinsi, ada yang berada dalam pengaruh kerajaan Nusantara, dan ada yang terhubung begitu kuat sampai sulit dipisahkan dari sejarah kita. Ini dia 6 negara yang dulunya pernah jadi Indonesia. Yang terakhir, jarang banget orang tahu. Kita mulai dari yang paling jelas. Wilayah ini resmi menjadi bagian Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27. Selama hampir 24 tahun, Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun pada 1999, dilakukan referendum. Hasilnya, mayoritas rakyat memilih merdeka. Dan pada tahun 2002, Timor Leste resmi berdiri sebagai negara sendiri. Artinya, ini bukan sekadar pengaruh sejarah. Ini benar-benar pernah jadi bagian Indonesia modern. Lanjut, Singapura. Mungkin kamu kaget. Singapura memang tidak pernah jadi provinsi Indonesia setelah ke 1945. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini berada dalam jaringan kekuasaan Kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, singa dan pura. Secara sejarah maritim dan politik, wilayah ini dulu satu lingkaran dengan pusat kekuasaan di Sumatera dan Jawa. Sekarang, negara kecil itu justru jadi salah satu yang paling maju di dunia. Berikutnya, Malaysia. Wilayah Semenanjung Melayu pernah masuk dalam pengaruh Sriwijaya dan Majapahit. Dalam Sumpah Palapa, Gajah Mada menyebut wilayah Melayu sebagai bagian dari ambisi penyatuan Nusantara. Artinya secara sejarah kekuasaan, wilayah yang kini menjadi Malaysia pernah berada dalam orbit kerajaan yang berpusat di Indonesia. Lalu ada Brunei. Dalam catatan Negara Kertagama abad ke-14, Brunei disebut sebagai bagian dari wilayah pengaruh Majapahit. Meski tidak seperti provinsi modern, secara politik dan jaringan kekuasaan, Brunei pernah berada dalam lingkaran Nusantara. Sekarang Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Selanjutnya, Papua Nugini. Pulau Papua dulu tidak terbelah seperti sekarang. Sebelum batas negara modern dibuat oleh kolonial, wilayah barat dan timur berada dalam satu kesatuan pulau yang sama. Pembagian terjadi karena kepentingan Belanda dan Jerman. Artinya secara geografis dan sejarah awal kolonial, ini dulu satu kesatuan wilayah. Dan yang terakhir, Filipina bagian selatan. Wilayah seperti Mindanao dan Sulu memiliki hubungan sangat erat dengan kesultanan di Indonesia Timur seperti Ternate dan Tidore. Hubungan perdagangan, budaya, bahkan politiknya terhubung kuat dalam jaringan maritim Nusantara. Banyak orang tidak menyadari bahwa wilayah ini dulunya begitu dekat dengan pusat kekuasaan di Kepulauan Indonesia. Sekarang, penting untuk dipahami, ini bukan soal klaim wilayah, bukan soal siapa memiliki siapa. Karena konsep negara modern baru muncul jauh setelah era Kerajaan Nusantara. Tapi fakta bahwa pengaruh peradaban Nusantara pernah begitu luas menunjukkan bahwa sejarah Indonesia jauh lebih besar dari yang kita pelajari di sekolah. Dari Semenanjung Melayu sampai Papua, dari Brunei sampai Filipina Selatan, jejaknya masih ada sampai sekarang. Menurut kamu, negara mana yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu mau bahas sejarah Nusantara yang lebih dalam dan lebih mind-blowing lagi, jangan lupa subscribe. Karena semakin kita mengenal sejarah, semakin kita sadar Indonesia bukan negara kecil dalam peradaban dunia.